Halo sahabat semua, salam hebat luar biasa. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat selalu dan always salam hebat luar biasa. Nah, pada hari ini saya mau mereview salah satu buku yang sangat terkenal di Indonesia, di mana buku ini ditulis founder dari channel Sukses Before 30, yaitu Bapak Chandra Putra Negara. Judul buku ini yaitu Badai Pasti Berlalu. Nah, buku ini ditulis oleh Bapak Chandra Putra Negara. Dia ini adalah pemilik 7 anak perusahaan dan channel media SD30. Nah, tema dari buku ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan dan mencari makna hidup. Sangat menarik ya untuk subtemanya ini. Nah, buku ini diterbitkan oleh CPN Publishing, di mana perusahaan ini juga milik dari Pak Chandra Putra Negara yang beralamat di Surabaya. Nah, langsung saja untuk review kali ini saya memaparkan ada beberapa hal yang sangat menarik di sini dipaparkan, yaitu seperti yang pertama yaitu kisah perjalanan Pak Chandra Putra Negara dari kecil hingga dewasa dan mencapai financial freedom seperti yang sekarang. Nah, berikutnya juga ada perjalanan karir beliau yang dimulai dari tahun 1994, waktu itu kira-kira umur beliau 18 tahun, hingga mendirikan perusahaan KK Indonesia dan mencapai posisi puncak di KK Indonesia dalam usia kurang dari 30 tahun. Nah, berikutnya yaitu hal yang dititik beratkan di sini, yaitu pada saat Pak Chandra Putra Negara menghalangi cobaan yang diistilahkan di sini yang disebut badai, di mana pada 22 Juli 1999 ibunda beliau meninggal dan meninggalkan dalam hal ini Pak Chandra Putra Negara terlilit utang waktu itu senilai 500 juta rupiah, dan langkah-langkah yang beliau ambil untuk mengatasi semua cobaan itu. Nah, dalam menghadapi cobaan itu, di sini beliau memaparkan ada 10 langkah yang telah dilakukan dalam mencapai kesuksesan yang beliau raih hingga saat ini. Saya tidak menjelaskan 10 langkah tersebut, Anda bisa baca selengkapnya di buku Badai Pasti Berlalu ini. Nah, juga di sini Pak Chandra Putra Negara, beliau juga mengisahkan tokoh-tokoh dunia yang menjadi inspirasi beliau selama membangun karir. Seperti contohkan di sini ada pendiri Honda, yaitu Soichiro Honda, Ray Kroc, yaitu pendiri McDonald, Matsushita, pendiri Panasonic dari Jepang, hingga ada juga tokoh dari dalam negeri, yaitu motivator nomor 1 Bapak Andrew Youngso, dan juga petinju nasional kita yang sangat terkenal yaitu Chris John. Ada juga tokoh presenter TV yang juga beliau cantumkan di sini, yaitu Tukul Arwana. Nah, beliau juga di sini menceritakan 26 impian yang beliau tuliskan selama meniti karir dan dicapai kurang dari 10 tahun saja. Wow, sangat luar biasa ya, 25 impian kurang dari 10 tahun sudah bisa dicapai, dan itu dicapai karena beliau begitu jelas memaparkan dan menuliskan apa saja yang menjadi impian beliau. Dalam buku ini juga kita ada bonus DVD, kaset DVD yang merupakan berisi film yang menceritakan bagaimana perjalanan kisah Bapak Chandra Putra Negara dalam mencapai kesuksesan, mulai dari cobaan-cobaan yang beliau hadapi dan hingga mencapai posisi puncak dan memiliki beberapa perusahaan seperti sekarang. Nah, lalu apa yang didapat dari membaca buku ini? Secara pribadi saya sangat banyak belajar, dan buku ini merupakan buku yang paling sering saya ulang-ulang baca. Kenapa? Karena isi buku ini begitu banyak memberikan vibrasi positif, sehingga setiap saya mengalami sesuatu hal, ada yang kurang di pikiran saya, ada yang kurang istilahnya gimana ya, kalau ada pikiran saya lagi mumet, saya membaca buku ini dan merasakan vibrasi positif sehingga pikiran saya menjadi terbuka kembali. Nah, yang pertama tentunya saya mengetahui cara menetapkan tujuan dan impian di sini, karena semua kesuksesan yang kita raih tidak lepas dari yang namanya suatu impian. Yang berikutnya mengetahui langkah-langkah bagaimana mencapai kesuksesan sejati, dalam hal ini khususnya kesuksesan sejati menjadi seorang pengusaha. Nah, yang terakhir
saya dari membaca buku ini belajar bagaimana cara menghadapi cobaan itu untuk mencapai kemenangan sejati. Jadi pelajaran yang didapat di sini Pak Chandra Putra Negara itu bagaimana menghadapi cobaan dan mendapatkan peluang, karena prinsip orang sukses itu dimana ada masalah selalu ada peluang. Jadi cobaan atau badai yang beliau dapatkan bukannya beliau jadikan batu sandungan, tapi malah dijadikan sebagai batu loncatan untuk mencapai semua impiannya dan kesuksesannya. Nah, sekian review buku pada kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kurang dari review kali ini, dan tentunya kritik dan saran dari teman-teman semua sangat saya harapkan untuk membangun channel ini ke depannya. Dan buku ini sangat direkomendasikan untuk teman-teman yang perlu inspirasi dan bagaimana menemukan kesuksesan jati diri yang sesungguhnya. Sekian review pada kali ini dari saya, dan always salam hebat luar biasa.